알아보겠어? 나 담보. 나 알아보겠어. Halo Bray, piye kabare? Tak doakan semoga kalian selalu dalam lindungannya wis. Amin. Dan kali ini saya akan membahas tentang film seorang anak kecil yang dijadikan jaminan untuk sebuah hutang. Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. 중국어 통역은 누가 뭐래도 승희 씨가 우리나라 최고니까. 아닙니다. 수고들 하십니다. 반갑습니다. 말씀 많이 들었습니다. Film ini dimulai dengan scene wanita bernama Seung Yi yang tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari seseorang memberitahukan jika telah menemukan orang yang ia cari selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya flashback jauh ke belakang di mana tahun 1993 di kota Incheon nampak dua orang pria yang berprofesi sebagai penagih hutang bernama Do Seok dan Jong Bae sedang melakukan tugasnya untuk menagih hutang ke wanita yang bernama Myung Ja. Myung Ja merupakan seorang imigran dari China yang saat ini tengah berjuang hidup bersama putrinya bernama Seung Yi dengan tanggungan hutang yang cukup banyak dan ditinggalkan suaminya selingkuh dengan wanita lain. Kedua penagih hutang tersebut mendapat tugas dari perusahaan untuk melakukan pencarian. Akhirnya secara tak sengaja mereka bertemu dengan Myung Ja di suatu tempat bersama putrinya, yang mana saat ini juga hutangnya harus segera dilunasi, namun dikarenakan ia tak mempunyai uang sepeser pun, memohon dan meminta untuk diberikan waktu lagi selama beberapa hari. Akan tetapi Do Seok yang tak punya pilihan lain dan didesak atasannya, ia malah nekat membawa dan menculik putri Myung Ja untuk dijadikan jaminan, dan akan mengembalikannya di saat hutangnya sudah dilunasi. Mereka pun terpaksa membawa Seung Yi dan dibawa ke rumah untuk sementara waktu, yang mana sebenarnya ia diperlakukan dengan cukup baik. Do Seok sebenarnya tidak mau melakukan hal ini, namun mau nggak mau harus dilakukan karena sudah nggak ada jalan lain agar Myung Ja berusaha keras untuk bisa melunasi hutangnya. 야 금방 다시 너네 아마한테 돌려보낸다니까. 그러니까 좀. Namun beberapa hari kemudian Seung Yi berhasil melarikan diri yang mana mereka kehilangan jejak dan tak dapat menemukan keberadaannya. Di sisi lain, Myung Ja yang harus segera mendapatkan uang agar dapat membawa kembali putrinya, ia pun kebingungan karena tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya. Saat ia putus asa, tiba-tiba menelpon seseorang yang ia panggil paman, meminta sejumlah uang agar dicarikan pengadopsi yang bisa melunasi dan membawa putrinya. Tak lama kemudian Myung Ja pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi yang mana ia akan dideportasi ke negara asalnya. Karena tak punya pilihan lain, ia pun meminta tolong agar dipertemukan dengan Do Seok untuk meminta bantuan agar putrinya dialihkan ke paman yang bisa menebus dan melunasi hutangnya. 아는 잘 있습니까? 입양 보내자 그랬다. 같이 추방당하면 승희 큰아버지가 돈 줄겠다. 여기 전화번호? Do Seok akhirnya mencoba mencari keberadaan Seung Yi dengan menelusuri tempat tinggalnya, namun sayangnya Seung Yi sudah pergi meninggalkan rumahnya. Dan di tengah malam yang gelap, Seung Yi berjalan sendirian tiba-tiba disamperin oleh gelandangan yang bermuka jahat. Untunglah Do Seok datang di saat waktu yang tepat, ia pun menghajarnya kemudian membawa Seung Yi pulang ke rumah. 새끼가 가이 거지 새끼들아. Awalnya Seung Yi bertanya di mana ibunya berada saat ini. Do Seok pun mengatakan jika ibunya kembali ke China dan menyuruhnya untuk belajar dengan rajin jika nanti ingin bertemu dengan ibunya. Hingga pada suatu hari Do Seok yang baru saja pulang ke rumah, ia dikejutkan dengan suasana rumah yang kelihatan rapi, hasil dari beres-beres Seung Yi selagi ia ditinggal di rumah sendirian. Tak lama kemudian, orang yang mengaku pamannya Seung Yi pun menelpon. Ia meminta Do Seok untuk membawa ke Seoul dengan memberikan uang DP terlebih dahulu. Dan memintanya agar membelikan pakaian bagus sebelum Seung Yi nantinya diambil oleh pengadopsi.
Tak lama kemudian mereka pun pergi ke Toserba. Saat dalam perjalanan Seung-yi yang selalu dipanggil dengan nama jaminan, ia pun protes. Mungkin karena merasa tak nyaman, ia akhirnya memberitahukan nama yang sebenarnya. Mereka pun nampak semakin akrab hingga Seung-yi memberikan nama baru kepada Do-seok yang tak lain menjadi Seung-bu, yang artinya adalah pemenangnya sudah ditentukan, akulah bosnya. Setelah berbelanja pakaian, Do-seok mengajak Seung-yi untuk jajan dan memberikan kesempatan untuk melakukan hal yang Seung-yi sukai. 너 서울 뜨기 전에 말해봐. 안 낼 거죠? 아 지금 한. 한 날인데. 저녁 7시. Seung-yi akhirnya meminta sesuatu untuk menonton idol favoritnya yang mana harga tiket tersebut cukup mahal. Alhasil Do-seok mengabulkannya dengan cara menyelinap di konser tersebut secara diam-diam. Bahkan setelah konser, ia mengantar Seung-yi untuk mendapatkan tanda tangannya, namun harus membeli CD terlebih dahulu. Do-seok yang gak tega pun mengabulkan meski uang yang ia miliki tinggal sedikit. Keesokan harinya, Do-seok menyerahkan Seung-yi kepada seseorang yang mengaku pamannya, yang mana ternyata Seung-yi tidak mengenali orang tersebut. Hal itu membuat Do-seok sedikit curiga, namun karena diyakinkan oleh orang itu, akhirnya ia menyerahkan Seung-yi dengan sedikit kegelisahan. 그리고 아저씨가 삐삐치면 비밀번호 알아? 여기 아저씨 생일. Setelah kepergian Seung-yi, Do-seok sangat kelihatan murung yang tanpa ia sadari, ternyata ia sangat menyayanginya dan sudah menganggap putrinya sendiri. Namun karena gengsi yang cukup tinggi, Jong-bae pun menyuruhnya untuk mengirimkan pesan menggunakan pager agar Seung-yi segera memberikan kabarnya saat sudah berada di orang tua barunya. 담보가 마음에 걸려서 그러세요? 아 내가 걔한테 삐삐를 왜 치냐고. Namun setelah berhari-hari menunggu, Seung-ji atau kerap dipanggil jaminan tak kunjung memberikan kabar hingga ia merasa curiga, lalu pergilah ke rumah orang yang mengaku pamannya. Dan benar yang terjadi bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Ternyata Seung-ji dijual ke salah satu pemilik salon dan diperlakukan dengan sangat buruk. Bahkan ia disuruh bekerja yang seharusnya pekerjaan itu untuk orang dewasa. Singkat cerita, kejadian buruk menimpa Seung-yi yang mana ia tak sengaja kena serpihan kaca karena ulah dari pengunjung tempat karaoke. Merasa sangat sedih, Seung-ji secara diam-diam mengirimkan pager kepada Do-seok untuk mengadu akan keadaannya. Mengetahui hal itu, Do-seok sangat marah kemudian melacak keberadaan Seung-ji yang akhirnya ditemukan dan langsung membawanya dengan tebusan uang yang cukup banyak. 승희야 어딨어? 찾아. Do-seok pun terpaksa menjual satu-satunya aset yang ia miliki, yaitu mobil kesayangannya, hanya untuk membayar tebusan agar Seung-ji dapat terbebas dari orang tersebut. Selanjutnya, Do-seok membawa Seung-ji ke sekolahan dengan niatan akan memasukkannya di sana agar menjadi orang pintar dan akan sukses di saat dewasa nanti. Namun dikarenakan Seung-ji merupakan anak dari seorang imigran, pihak sekolah tidak bisa memberikan izin kecuali Seung-ji diangkat menjadi putri Do-seok terlebih dahulu, barulah dia bisa menjadi warga negara Korea Selatan dan bisa bersekolah di sana. Akan tetapi hal ini membuat Seung-ji sangat sedih dan marah dikarenakan takut nantinya sang ibu tidak menyukai keputusannya tersebut. Do-seok pun meminta bantuan Jong-bae agar membujuk dan menjelaskan kepada Seung-ji bahwa semua ini demi kebaikannya untuk masa depan. 그냥 법이야 법. 아무것도 아니야. 나한테 뭐라고 말해요? 다 잘 얘기해 주지 엄마한테. 그럼 진짜지. 아저씨가 엄마 안 싫어하게 꼭 얘기해 주고. Selanjutnya, Seung-ji menjalani hari-hari yang cukup indah di sekolah ketika sosok Do-seok yang kaku berubah menjadi seorang ayah yang sangat baik, di mana ia selalu memberikan bekal makan tiap hari dengan makanan yang cukup enak. Di sisi lain, nilai sekolah Seung-ji pun selalu bagus. Bisa dibilang Seung-ji merupakan anak yang cukup pintar hingga ia beranjak dewasa dan hampir lulus SMA. Do-seok pun selalu setia menjadi ojek pribadinya, selalu siaga untuk mengantar dan menjemput Seung-ji pulang sekolah.
Setelah lulus SMA, Seung Yi masuk kuliah hingga pada suatu malam Do Seok nampak kelihatan gelisah menunggu kepulangan Seung Yi yang sebelumnya berpamitan untuk kencan buta dengan seseorang. Dan tak lama kemudian datanglah seorang pria dengan menggendong Seung Yi yang mabuk berat. Saat itu juga membuat Do Seok marah dan menginterogasi pria tersebut. 의대 본과 졸업반입니다. 그럼 졸업하면 이제 의사가 되겠네. 저기 예, 두 분 모두 의사십니다. 혹시 집에서 제사 같은 것도 지내나? Kemudian tiba-tiba ada telepon dari seseorang yang mengaku dari nenek Seung Yi. Ia mengatakan bahwa ibunya Seung Yi tengah sakit parah dan berharap untuk bisa bertemu dengan putrinya sebelum semuanya terlambat. Akhirnya Do Seok pun membawa Seung Yi ke China dan untuk kali pertama setelah dalam waktu yang cukup lama, akhirnya Seung Yi dapat kembali bertemu dengan ibunya. Setelah pertemuan itu, Myung Ja meminta maaf sekaligus sangat berterima kasih pada Do Seok karena telah membesarkan Seung Yi dengan cukup baik. Ia sangat merasa bersalah dan sangat malu bertemu dengan putrinya karena selama ini tidak bisa menjaganya dengan baik. Meskipun sangat merindukannya, Myung Ja tidak sanggup memeluknya dan hanya berpesan kepada Do Seok agar nantinya bisa dipertemukan dengan ayah kandungnya. Sepulang dari China pada suatu malam, Seung Yi melihat sepatu Do Seok yang sangat usang dan sudah tidak layak pakai. Disitulah ia merasa sedih melihat betapa giginya Do Seok mengurus dan menyekolahkannya hingga ke pendidikan tinggi. Di sisi lain, Do Seok terus berjuang untuk mencari keberadaan ayah kandung Seung Yi dan dengan usaha kerasnya akhirnya bisa ditemukan, barulah mereka dipertemukan secara empat mata di sebuah kafe. Saat itu juga Do Seok meninggalkannya mungkin dengan harapan setelah bertemu dengan ayah kandungnya yang sudah kaya sekarang, ayahnya akan melanjutkan merawatnya dan menjaga Seung Yi dengan baik. Ia pun merasa bahwa sekarang Seung Yi tidak membutuhkannya lagi. Dengan perasaan yang cukup sedih, Do Seok harus rela dan mengikhlaskan Seung Yi bersama dengan ayah kandungnya. 그럼 아무리 생각해도 결혼식장 딱 가는데 이제 승희하고 다 끝났다고요. Dan disinilah adegan yang cukup menyayat hati ya, yang mana tiba-tiba Seung Yi menelpon Do Seok dan memanggilnya ayah untuk pertama kalinya. Dengan sedikit-sedih ia meminta agar segera dijemput di tempat di mana ia ditinggalkan sebelumnya. 안 들려? 그냥 혼자 두고 가버리면 어떡해. 아빠가 데려다 줬음 데리러도 와야지. 어디야 거가? 아까 거기야? 아빠, 그래 금방 갈게. Dengan perasaan penuh kegembiraan, Do Seok pun langsung keluar dan berniat menjemput Seung Yi. Namun tiba-tiba di tengah jalan motornya oleng dan ia pun mengalami kecelakaan. Sejak kejadian tersebut, Do Seok pun menghilang tanpa ada jejak hingga selama lebih dari 10 tahun usaha Seung Yi untuk mencarinya tidak membuahkan hasil sama sekali. Karena merasa putus asa, Jong Bae sebagai saudaranya mengatakan agar Seung Yi untuk melupakannya saja. Namun hal ini tidak membuat Seung Yi patah semangat hingga saat ia melewati sebuah jalan, tak sengaja melihat sebuah spanduk yang mana mengingatkan sesuatu tentang nama Seung Bu, yang mana nama tersebut diberikan Seung Yi untuk Do Seok. Akhirnya mereka pun berbalik arah dan menuju ke kantor polisi terdekat. Ternyata selama ini Do Seok memakai nama Seung Bu dan tercatat sedang dirawat di sebuah rumah sakit khusus. 찾았습니다. 확실치는 않지만 박승구 씨라고 맞습니다. 나이대도. Ternyata selain mengalami kecelakaan motor, Do Seok sudah lama mengidap sakit di bagian otaknya dan stroke tanpa ada pengobatan hingga mengakibatkan sakitnya semakin parah. 그거로 관리를 잘했어야 하는데 뭐. Seung Yi dan Jong Bae pun dibawa ke ruangan Do Seok. Sambil berjalan pelan, mereka pun cukup terkejut melihat keadaan Do Seok saat ini, yang mana Do Seok tidak bisa mengenali mereka dikarenakan sakit yang dideritanya. Hal ini membuat Seung Yi sangat sedih dan menyesal tidak bisa menemukannya lebih awal. Terlebih lagi saat Seung Yi akan memakaikan sepatu baru, tak sengaja melihat sebuah buku rekening yang isinya semua pengeluaran biaya sekolah dan hidup selama merawat Seung Yi selama ini.
Tangis Seung Yu pun pecah dan berjanji akan gantian merawat Do Seok yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri sampai dia benar-benar sembuh dan bisa mengenalinya lagi. 미안해. 아빠 미안해. Kemudian di akhir cerita Seung Yi menikah dengan didampingi Do Seok dan film pun selesai dengan ending yang membahagiakan. Oke, banyak pesan positif yang ada di film ini ya teman-teman, kalian bisa ambil sisi positifnya. Dan untuk jalan ceritanya sendiri menurut saya cukup bagus ya, cukup fresh dan beda dari yang lain. Namun untuk kisah ibunya yang sakit parah tidak begitu dijelaskan di film ini. Kalau kepengennya sih ibunya berumur panjang ya dan datang untuk ikut mendampingi pernikahan putrinya. Akan tetapi Pak Sutradara berkehendak lain, ya sudahlah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.